Shalom, rekan-rekan PPGT Korsis Mekale yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah renungan mingguan kita. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan dari kidung pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali tunduk di hadapan-Mu, menantikan segala syukur kami untuk hari ini yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar bersama pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya, biarlah kami boleh mendengarkannya dengan baik. Hamba-Mu yang akan membawakannya, Tuhan berkati, biarlah hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Markus 11 ayat 20 sampai ayat 26, dan Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Markus 11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab memberi judul Pohon Ara yang Sudah Kering, Nasihat Yesus tentang Doa. Firman Tuhan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan jika kamu berdiri untuk..." Saya ulang, ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Pengabulan Doa. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini diberi judul mendapat karena percaya. Mendapat karena percaya. Rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, banyak di antara kita, saya dan saudara, kita terkadang mengeluh kepada Tuhan. Kita terkadang bilang bahwa Tuhan, saya sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sudah sampai bertahun-tahun. Saya meminta ini, saya meminta itu, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan. Saat ini juga saya belum melihat apa yang saya doakan itu. Sehingga terkadang dari itu kita mulai menimbulkan rasa kecewa terhadap Tuhan, dan kita mulai mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak pernah melihat saya. Kecewa kepada sesama kita manusia mungkin merupakan sesuatu yang sering terjadi dan wajar terjadi di antara kita sesama manusia. Tetapi bagaimana jika rasa kecewa kita muncul terhadap Tuhan? Apakah itu sesuatu yang wajar? Rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, terkadang apa yang kita doakan itu sudah Tuhan jawab. Tuhan sudah mulai menjalankannya. Tuhan sudah mulai memproses doa-doa kita itu. Tuhan mulai memberikannya sedikit demi sedikit, tetapi terkadang kita manusia langsung mau yang sempurna. Terkadang kita manusia, kita langsung mau apa yang kita doakan hari itu, kita mau supaya langsung juga diberikan tepat untuk barang itu. Kita tidak ingin diberikan secara sedikit demi sedikit, tetapi kita langsung mau yang sempurnanya. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan mau kita menyempurnakan dulu iman percaya kita. Lalu kemudian Tuhan menyempurnakannya. Ibaratnya kita mau naik ke atas sebuah gunung. Kita berkata, saya mau naik sampai ke atas puncak gunung itu. Tetapi kemudian kita sendiri berkata dalam diri kita, apakah saya mampu untuk sampai ke atas puncak itu? Saya bisa tidak sampai ke atas puncak itu? Terkadang kita mulai
meragukan diri kita. Kita ragu untuk sesuatu yang mau kita capai itu. Lalu bagaimana doa kita mau dijawab Tuhan kalau kita sendiri ragu akan iman percaya kita kepada Tuhan? Kita kirim pesan WhatsApp kepada teman, kemudian setelah itu kita hapus, kita tarik kembali, kita kirim lagi, kemudian kita tarik lagi, kirim lagi, dan tarik lagi. Pasti orang bilang apa ini, orang tidak jelas. Kita terkadang tidak tahu apa yang kita bilang itu. Kita tidak tahu terkadang apa yang kita minta itu. Kita sendiri terkadang tidak tahu. Rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa simpel, Tuhan bisa membukakan pintu. Alkitab berkata dalam Markus 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Cara Tuhan menjawab doa kita terkadang aneh dan unik di mata kita. Tidak terselami oleh setiap pikiran-pikiran kita. Setiap pintu yang Tuhan berikan, di balik itu ada sebuah dunia yang penuh keajaiban. Bukan hanya pintu Doraemon saja, pintu kemana saja yang bisa menghubungkan kita dengan sesuatu dunia hayalan yang penuh dengan fantasi, tetapi pintu yang Tuhan berikan adalah pintu yang nyata, yang dimana ketika kita membukanya, maka kita akan terhubung dengan dunia yang penuh dengan keajaiban. Demikian pula sebuah pintu yang tertutup, ada sebuah pintu yang terbuka. Kita harus percaya itu dan mengimaninya dan mempraktekannya. Karena dunia kita sekarang ini mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Banyak di antara kita yang di tahun-tahun ini maupun di tahun-tahun lalunya yang kita rasakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat, di mana banyak orang yang mengalami penurunan di ini, penurunan itu, sehingga terkadang membuat kita menjadi putus asa, hilang semangat, sehingga terkadang kita mulai mengambil jalan pintas dengan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Lalu bagaimana doa yang kita anggap bahwa doa kita tidak terjawab? Dalam pembacaan kita di Matius 7 ayat 7 sampai 11, dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dalam pembacaan kita di situ ada 3 hal yang dikatakan, yaitu batu, roti, dan ular. Ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, kita harus menaruh curiga terhadap doa kita itu, bukan kepada Tuhan. Kita menaruh curiga terhadap doa dan hati kita. Apakah hati kita sudah siap? Dan Tuhan tidak meminta untuk ditunggu. Karena Tuhan tidak pernah meminta untuk ditunggu, tetapi Tuhanlah yang menunggu kita untuk menyiapkan hati kita. Walaupun terkadang doa kita datang terlambat, mungkin Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalnya situasi yang kita tidak ketahui. Kita melihat hanya untuk hari ini dan hari esok, tetapi Tuhan melihat dari berbagai sisi. Jangan kita menyalahkan Tuhan dan mencurigai Tuhan. Tuhan itu baik. Tetapi mari kita kritisi doa kita. Apakah doa yang kita minta ini jangan-jangan di mata kita sebuah roti,
tetapi di mata Tuhan itu adalah sebuah ular. Maka Tuhan bilang, tidak. Karena ketika Tuhan bilang ketika itu aku berikan kepadamu, itu dapat membahayakan kamu dan keluargamu. Atau mungkin juga Tuhan sepakat dengan doa kita. Tuhan bilang, ya doa yang kau minta ini roti, dan aku sepakat ini roti. Tetapi Tuhan tidak langsung memberikannya begitu saja. Sehingga karena Tuhan mengatakan bahwa doa yang kau minta ini benar roti, sehingga Tuhan mulai meragi roti kita ini. Kita tahu sebuah adonan roti, yang ketika seorang ingin membuat roti, maka sebuah roti itu akan diberikan sebuah ragi, di mana ketika diragi maka bahan itu harus ditunggu dulu, terkadang mengambil beberapa jam untuk membuatnya mengembang, untuk membuatnya benar-benar siap untuk diberikan kepada orang. Jadi ketika doa kita belum terjawab, Tuhan sedang meraginya, menunggunya mengembang. Untuk itu, sabarlah dan menanti. Saya rasa kita semua PPGT merupakan PPGT yang kuat dalam hal menanti dan menunggu. Kita menunggu saja kepastian dari seseorang yang kita ragukan, atau mungkin kita katakan bahwa mungkin saya akan menunggu sia-sia, tapi terkadang kita tetap memilih untuk menunggu, kita tetap kuat. Lalu bagaimana dengan doa kita? Pasti kita juga kuat menunggu sesuatu yang tidak diragukan lagi, dan sesuatu yang benar-benar akan diberikan kepada kita. Walaupun mungkin Tuhan menjawab tidak untuk doa kita itu, yakinlah Tuhan akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berharga dari yang kita minta itu. Dan ketika doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lain di balik doa kita itu. Dan walaupun Tuhan mungkin menjawab dan setuju dengan doa kita itu, percayalah bahwa Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Sehingga itu, sabarlah dalam menanti, percayalah, dan biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita mengaminkan firman Tuhan pada saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali anak-anak-Mu menaikkan syukur kami untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini, di mana kami boleh membuka, membaca, serta mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar dan baca bersama pada saat ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga datang mendoakan untuk teman-teman PPGT kami, pengurus, baik itu pengurus pusat maupun setiap pengurus dalam jemaat-jemaat UIG. Tuhan berkati
Tuhan berikan selalu kekuatan kesehatan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan pakai dia dalam mengurus setiap pelayananmu di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, dia dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan dan selalu bertanggung jawab untuk setiap tugas yang telah dia terima. Bapa dalam kerajaan surga, berkati setiap program-program, rencana-rencana yang telah kami susun. Biarlah Tuhan semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami semua dalam masa muda kami. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menggunakan masa muda kami dengan baik. Kami dapat menggunakan masa muda kami dengan melayani Tuhan sesama kami, dan terlebih lagi dapat berguna untuk bangsa dan negara. Berkati kami yang dalam masa pendidikan. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menempuh pendidikan kami dengan baik. Kami boleh memperoleh ilmu-ilmu dari dalamnya, guna kami pakai untuk melanjutkan masa depan kami. Berkati rekan-rekan PPGT kami yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Biarlah dia dapat mendapatkan dan menemukan setiap jawaban doa yang dia doakan kepada Tuhan selama ini. Tuhan berkati juga untuk rekan-rekan PPGT-mu yang mungkin pada saat ini mengalami banyak pergumulan. Tuhan dengarkan setiap pergumulan dan doa-doa yang dia naikkan kepadamu. Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat mereka. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami semua, hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah renungan mingguan kita pada saat ini. Tuhan yang dipermuliakan, amin.